Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini kami akan membagikan kisi-kisi berikut soal dan pembahasan lengkap untuk seleksi PPS terbaru tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kurang lebih dalam video kali ini kita akan membahas 20 soal terkait sejarah dan sistem pemilu di Indonesia, asas prinsip pemilu, kode etik dan dasar hukum pemilu, partai politik dan pemilih, tugas dan fungsi PPS dan PPK, kelembagaan pemilu, pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, logistik pemilu, dan pengelolaan keuangan. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama. Penyusunan daftar pemilih untuk setiap TPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Menggabungkan pemilih dari kelurahan, desa pada TPS yang sama. B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama yang lain pada TPS yang berbeda. C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. D. Memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Ya. Jawaban dari pertanyaan ini, penyusunan daftar pemilih untuk setiap TPS, yaitu dengan memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Soal yang berikutnya, setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS, mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan sebagai berikut. A. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh. C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. D. Jawaban A dan B adalah benar. Jawaban dari soal ini adalah D, yakni poin A dan B yang benar. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh dan tidak menampilkan nomor induk kartu pemilih secara utuh. Soal yang berikutnya, berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pada pemungutan suara, yaitu A. Plano. B. Kotak suara, surat suara, tinta dan segel. C. Bilik pemungutan suara dan alat untuk pemberi tanda pilihan. D. TPS atau tempat pemungutan suara. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah plano, yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara. Soal yang berikutnya, perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017 adalah titik-titik. A. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya. B. Isi kotak suara harus terlihat sebagian. C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar. D. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik. Ya, maksud bersifat transparan dalam PKPU nomor 9 tahun 2017 tentang logistik pemilu. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah isi kotak suara harus terlihat dari luar. Kita masuk soal yang berikutnya.
Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut. A. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. C. Dikembalikan kepada PPS. D. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak dapat dipergunakan. Jawaban dari soal ini terkait pengelolaan keuangan atau pengetahuan kepemiluan. Jawaban yang tepat adalah menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. Soal yang berikutnya, berapakah honor ketua PPK untuk pemilu tahun 2024? Jawaban yang tepat adalah Rp2.500.000. Soal yang berikutnya terkait tentang wawasan Nusantara dan pengetahuan kebangsaan. Undang-Undang 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas titik-titik. A. Pembukaan batang tubuh dan penjelasan. B. Pembukaan batang tubuh dan pasal-pasal. C. Pasal-pasal dan penjelasan. D. Penjelasan dan aturan peralihan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Itulah yang dimaksud dengan satu kesatuan naskah dalam Undang-Undang 1945. Jawaban yang tepat adalah A. Soal yang berikutnya, ciri khas negara kesatuan adalah titik-titik. A. Kepala negaranya adalah seorang presiden. B. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat. C. Warga negara mudah berpindah domisili. D. Adanya konstitusi yang tertulis. Jawaban yang tepat dari soal ini, ciri dari khas negara kesatuan adalah kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat. Soal yang berikutnya, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah titik-titik. A. Dasar dan ideologi negara. B. Kemauan negara. C. Keputusan bersama seluruh rakyat. D. Pemikiran negara baru. E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Soal ini terkait pengetahuan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara atau sebuah bangsa. Soal yang berikutnya, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang dimaksud dengan pandangan hidup bangsa adalah titik-titik. A. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. B. Pancasila mendasari segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. C. Pancasila mengikuti segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. D. Pancasila memantau segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jawaban yang tepat, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita masuk soal yang berikutnya. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik adalah titik-titik. A. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya.
B. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya. C. Menghalalkan segala macam cara demi partainya. D. Menghindari praktik-praktik kotor dalam politik. Jawaban yang tepat dari soal ini, perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik adalah menghindari praktek-praktek politik yang kotor. Soal yang berikutnya, menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul To Treatise Civil Government, bahwa untuk membatasi kekuasaan seorang raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan, yaitu ya, jawaban yang tepat dari soal ini ya, 3 macam kekuasaan yang dimaksud dalam buku John Locke, yaitu kekuatan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Soal yang berikutnya, usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. Dewan Pertimbangan Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung, D. Seluruh anggota DPR. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Soal yang berikutnya, dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah A. Berpartisipasi politik, B. Insan politik, C. Kaderisasi politik, D. Makhluk politik. Soal yang tepat dari soal ini, jawaban yang tepat adalah manusia sebagai insan politik. Soal yang berikutnya, salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah ya, jawabannya adalah bahasa. Salah satu faktor penting dan utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme adalah bahasa. Soal yang berikutnya, pada pasal 32 Undang-Undang 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yaitu di bidang budaya. Soal yang berikutnya, dari tinjauan historis kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat A. Feodal militeristis, B. Diktator militeristis, C. Feodal oligarkis, E. Demokratis Pancasilais. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Demokratis Pancasilais. Soal yang berikutnya, perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan A. Cita-cita kebangsaan, B. Cita-cita kaum intelektual, C. Penghapusan kebodohan, D. Penghapusan feodalisme. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Dalam rangka mewujudkan cita-cita kebangsaan. Soal yang berikutnya, loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan A. Otoriterisme, B. Sosialisme, C. Marxisme, D. Nasionalisme.
Jawaban yang tepat adalah nasionalisme. Pencerminan dari ideologi nasionalisme. Soal yang berikutnya, dampak negatif penggunaan gaya kepemimpinan agitator pada kehidupan organisasi antara lain adalah titik-titik. A. Anggota organisasi cenderung pasif. B. Produktivitas organisasi sangatlah rendah. C. Organisasi tidak berkembang. D. Tercipta situasi organisasi yang labil. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah terciptanya situasi organisasi yang labil. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah hasanah keilmuan kita. Kita akan lanjutkan belajar di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.